Sugeng Dalu cucunya yang Dil Gumandil Gendewati dan Sil Pringsil ya, datang ke sini untuk bertanya padamu atau pada siapa? Pada Eyang. Bertanya tentang sang kinasih yang pandai korupsi. Oh, tunggu dulu ya. Dil Gumandil Gendewati dan Sil Pringsil, tunggu dulu, jangan terburu-buru ya. Ketika Eyang menyebut jangan terburu-buru, jangan menuduh sembarangan kepada sang kesatrio itu. Di dunia ini tidak semua orang itu berhasil menjadi sebuah pemimpin spiritual sampai akhir hayatnya. Jika menjadi pemimpin spiritual hanya sementara ketika booming, dikagumi, lalu pada kecewa dan ditinggalkan, itu sudah banyak ya. Ternyata dia seperti ini, ternyata seperti itu, ternyata sudah banyak ya. Nah, seorang kinasih satrio ini nanti itu pimpinan sejati, ahlinya spiritual. Seorang ahli spiritual maka dia ahli dalam upacara. Seorang yang ahli dalam upacara berarti dia mengenal semestanya. Makanya susah untuk beliau muncul. Karena seorang yang ahli, yang cerdas, mengenal semestanya, itu tidak perlu melamar pekerjaan. Ya, beliau dilamar. Orang yang melamar pekerjaan untuk menjadi seorang pemimpin berarti tidak cerdas, karena berbeda dengan majoritinya. Ya, sekolahnya apa, jadi pemimpin apa, nggak jelas. Apalagi yang tidak sekolah. Mencari pekerjaan tambah nggak jelas. Jadi serba nggak jelas. Ingat lo ya yang katakan padamu Dil Gumandil dan Sil Pringsil. Ketika engkau menipu tentang education background ya, sejarah pendidikanmu atau latar belakang pendidikanmu, sampai kamu tiada pun, itu pasti menghantui keturunanmu ya. Dan itu tidak bisa dihentikan sampai kapanpun. Malu itu akan kau sandang ya. Beda dengan sang kinasih, sang kesatrio, sungguh-sungguh beda, jelas-jelas beda ya. Kenapa yang katakan beda? Yang tadi mengatakan untuk menjadi ahli spiritual itu tidaklah mudah. Engkau tahu, orang berbondong-bondong korupsi, mencari rezeki, mencari uang. Nah, lalu uang itu mereka kesampingkan sebentar, atau bahkan mereka kesampingkan lama, dan mereka menuju mencari seorang ahli spiritual. Entah itu mau kerjasama atau mau pengakuan dosa-dosanya. Tapi poinnya, intinya,
ditinggalkanlah semua kekayaannya, dikesampingkanlah semua kekayaannya, menuju hidup yang lebih tentram dan damai, mencari ahli spiritual, mencari kaum waskita. Nah, ini waskita, mawas kepada kita-kita. Ya, jadi menurut Eyang nih, Sang Kinasih nggak mungkin namanya korupsi. Orang yang korupsi pasti tidak punya spiritual. Orang yang punya spiritual tidak mencari keuntungan, karena orang spiritual itu menganggap dirinya adalah bagian dari orang lain. Ya, menganggap dirinya adalah bagian dari orang lain. Orang korupsi untuk kepentingannya pribadi, individu, memanjakan dirinya, memanjakan keluarganya, mencari pekerjaan, bukan dilamar tapi melamar pekerjaan. Kelihatan sekali bukan orang cerdas. Ya. Sang kesatria ini cerdas. Yang percaya educational backgroundnya, education ya, backgroundnya itu mungkin ya setara lah sama semua orang, tetapi cara dia berpikir, cara dia menjadi waskita ya, waskita ini kan tidak semua orang bisa. Ketika orang itu waskita, dia nggak akan terseok-seok, namanya saja waskita. Kenapa sang kesatria dalam penderitaan kalau dia waskita? Merusak durunge winarah, tahu sebelum terjadi. Kok menderita kan? Nggak mungkin kan? Atau mungkin sebelum dia menjadi waskita, dia dalam penderitaan. Ya. Seorang waskita merusak durunge winarah itu banyak orang datang ke sana. Entah itu orang yang punya kedudukan atau tidak punya kedudukan, itu datang ke orang yang merusak durunge winarah, orang yang waskita, tahu sebelum terjadi. Mereka datang, mereka mengesampingkan uangnya, mereka tinggalkan uangnya, datang kepada orang pintar. Kamu bayangin, itulah sang kesatria. Nah, ketika dia ahlinya spiritual, ahlinya upacara, ya, ahlinya menghidupkan semesta, karena yang hidup ini semesta. Semesta itu apa? Ya tumbuhan, ya hewan, ya manusia, ya api. Yang api kok semesta, api kok hidup, api kok butuh udara, butuh oksigen. Ya jelas lah, api butuh oksigen. Kamu pikir api ini gak hidup? Api itu hidup ya. Api itu hidup. Udah pagi itu jaraknya ada itu 600 meter, 800 meter atau 1 kilo, itu kenceng banget. Tapi nggak apa-apa, udah pagi ya. Nah, 1 kilo. Nah ini kok diem, biasanya dilanjutkan ya nanti. Nah, api kayak lilin. Ketika lilin ini, api ini ditutup sama gelas, dia akan meredup dan mati. Berarti api butuh oksigen ya kan? Api butuh oksigen, O2 butuh, dia hidup. Orang dia bernafas ya,
Ini kalau nggak ada udara kan mati. Nah, begitu juga plasma, nur cahyo, sebuah cahaya biru moyo atau nur cahyo yang ada di dalam otak. Dia butuh oksigen karena dia api. Api seperti cahaya cair. Apa cahaya cair? Sperma. Nah, ketika sperma itu menjadi daging, menjadi air, menjadi tubuh, maka cahayanya butuh oksigen. Nah, ya, butuh oksigen. Nah, itu ada hubungannya dengan sang kinasih, ada hubungannya dengan spiritual, ada hubungannya dengan korupsi itu tadi. Karena orang yang korupsi adalah orang-orang yang tidak mempunyai spiritual. Ya, jadi ketika orang itu tidak mempunyai spiritual, bohong sekali jika dia punya welas asih. Dia nggak akan punya yang namanya welas asih. Ya, nggak akan, karena menguntungkan pribadinya sendiri, menguntungkan individunya sendiri dan merugikan yang lain. Itu jelas itu. Dia akan mencari spiritual nanti, ahlinya spiritual. Dia akan mencarinya. Ya, dia kesampingkan semuanya karena nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Del Gumandel Gendowati dan Sril Pringsil, sekian yang katakan tentang sang kinasih. Bukanlah koruptor, bukanlah koruptor, dan tidak memanjakan dirinya. Dia benar-benar orang yang punya spiritual yang tinggi, karena tidak semua orang bisa mempunyai spiritual yang tinggi. Pegang kata-kata Ayang, karena waskito tahu sebelum apa terjadi, weruh sadurunge winarah, maka beliau tidak akan mungkin hidup dalam sebuah penderitaan. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.